Alhamdulillahi Rabbil Alamin alladhi bini'matihi tatimmu salihat wa bifadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bitaufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Sidang Jumat kaum muslimin rahimakumullah. Pertama mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang sudah kita terima, terutama adalah nikmat iman dan Islam, nikmat Al-Quran, nikmat dipertemukan kita dengan bulan Ramadan, nikmat kita diberikan kecukupan dalam segala hal dan kebutuhan. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah seorang yang kasih sayangnya kepada umatnya melebihi kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Selanjutnya mari kita niatkan duduknya kita di tempat yang mulia ini dalam rangka meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita bersiap menjadi orang-orang yang lebih baik, hamba-hamba yang lebih mesra kepada Allah sekeluar nanti kita dari tempat yang mulia ini. Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 133. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kalian semuanya menuju ampunan Allah dan kepada surga yang luasnya seluas langit-langit dan bumi. Itu semuanya Allah persiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Setiap kali Allah mengajak kita untuk menuju kepada kemenangan akhirat, Allah selalu menggunakan kata-kata bersegeralah, bercepat-cepatlah. Wasari'u, bersegeralah. Fafirru, berlarilah. Wasabiqu, berlomba-lombalah. Namun apabila yang diperintahkan adalah masalah terkait duniawi, biasanya Allah menggunakan kata-kata yang nuansanya lebih santai. Fasiru fil ardi, berjalanlah kalian di muka bumi. Tapi kalau masalah akhirat, Allah selalu menggunakan kata agar kita bercepat-cepat. Di sini Allah mengajak kita kepada kemenangan, yaitu pertama maghfirah, ampunan. Karena nanti di hari kiamat tidak ada yang lebih didambakan oleh hamba kecuali ampunan Allah. Satu-satunya harapan ketika nanti kita semuanya dikumpulkan di padang mahsyar, satu-satunya cita-cita hari itu adalah ampunan Allah. Ketika tidak satu pun dari orang-orang yang kita cintai bisa memberikan pertolongan. Allah berfirman dalam surat Abasa, fa idza ja'atis shakhah, dan apabila nanti hari kiamat itu digelar, yauma yafirrul mar'u min akhi, setiap orang berlari meninggalkan saudaranya, kakak dan adiknya. Wa ummihi wa abihi, anak pun lari meninggalkan ayah dan ibunya. Wa sahibatihi wa banih, para suami meninggalkan istrinya, demikian pula istri berlari meninggalkan suaminya.
Dan orang tua, begitu pula anak meninggalkan ayah dan ibundanya. Padahal siapa yang lebih kita sayang di dunia ini di saat kita masih hidup daripada saudara kita, daripada anak dan ibunda, anak dan keturunan kita, daripada ayah dan ibunda kita, daripada pasangan kita. Tapi di hari kiamat mereka sama sekali tidak bisa memberikan kita manfaat dan keselamatan. Kondisi kiamat itu lebih mengerikan daripada seorang yang terombang-ambing di tengah lautan yang lepas karena kapalnya terhempas dan tenggelam. Hanya dia sendirian berpegang kepada satu papan kayu. Apa kira-kira harapan dia saat sendirian hanya berpegang pada papan kayu di tengah samudera? Belum terpikir dalam benaknya akan menambah rumah, akan ganti mobil, akan menambah istri. Belum terpikir itu. Yang penting sekarang adalah selamat, terlepas dari kesendirian di tengah lautan. Setiap kita nanti di hari kiamat demikian pula, merasa kebingungan, takut, cemas, karena murka Allah hari itu adalah pada titik puncaknya, ketika neraka sudah dipampangkan di hadapan mata. Siapa yang bisa memberikan perlindungan? Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ampunan Allah itulah yang nanti akan menjadi bonus terbesar untuk kita di hari kiamat. Maka Allah katakan wasari'u, bercepat-cepatlah kalian untuk nantinya mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa jannatin arduhas samawati wal ard. Setelah manusia diselamatkan dari huru-hara kiamat, barulah terfikir olehnya betapa indah seandainya aku pun diizinkan Allah masuk ke dalam surga. Surga diterangkan luasnya itu seluas langit-langit. Maksudnya seluas banyak langit dan bumi. Tidak bisa kita mengukur luasnya langit dan bumi, apalagi langit-langit dan bumi. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim menggambarkan betapa luas dan tingginya surga. Nabi bersabda, "Mal jannatu fil akhirah illa kamathali ahadikum yaj'alu asba'ahu fil yammi falyanzur bima yarji'." Permisalan keindahan surga dibandingkan dengan kemegahan dunia dan isinya ini adalah seperti kalian datang ke lautan sana lalu memasukkan salah satu jarinya ke dalam lautan itu, saat diangkat hanya tinggal beberapa tetes. Itulah semua kemegahan dunia. Dan samudra luas itulah nanti yang akan menjadi anugerah terbesar kita nanti di akhirat sana. Surga Allah yang maha luas dan maha indah. Bahkan dalam hadis yang lain diceritakan ketika seorang Nabi Musa alaihissalam meminta kepada Allah, "Ya Allah, tolong gambarkan kepadaku bagaimana surga yang paling ringan itu. Surga yang levelnya paling rendah itu kayak apa ya Allah?" Allah kemudian menggambarkan bahwa nanti ada satu orang yang terakhir Allah angkat dari neraka. Di saat semua kapling-kapling surga sudah penuh, tiba-tiba Allah menawarkan kepadanya, "Hai hambaku, masuk surga mau enggak?" Hamba ini seperti sedang diajak bercanda. Dia mengatakan, "Bagaimana mungkin ya Allah aku masuk surga sedang semua kapling-kaplingnya sudah penuh oleh para penduduknya?" Kata Allah selanjutnya, "Maukah engkau aku berikan kekuasaan sebesar kekuasaan raja di dunia?" Hamba ini menjawab, "Raditu ya Allah, aku rela, aku mau ya Allah." Kalau begitu, falaka mithluhu wa mithluhu wa mithluhu wa mithluhu. Kalau kamu mau dengan anugerah sebesar kekuasaan raja di dunia, maka aku berikan kepadamu semisalnya, 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 5 kali lipat dari itu. Di saat itulah hamba tersebut kembali mengatakan, "Raditu ya Rabb, aku ridho ya Allah dengan anugerahmu ini." Allah kemudian berfirman lagi, "Kalau demikian falaka asyru amthaliha."
Kalau kamu ridho dengan 5 kekuasaan raja di raja dunia itu, aku tambahkan untukmu 10 kali lipatnya lagi. 15 kali lipat kekuasaan raja di dunia, itu adalah derajat surga yang paling rendah yang akan dimasuki oleh seorang hamba. Kira-kira apakah kita akan menerima tawaran ini ataukah tidak? Kalau yang paling rendah saja sebegitu luasnya, apalagi nanti yang Allah berikan anugerah berupa surga Firdaus, surga yang paling tinggi yang berada di tengah-tengah taman surga. Untuk siapa ini surga yang indah dan luasnya luar biasa? Allah katakan uiddat lil muttaqin. Itu Allah siapkan untuk hamba-hambanya yang bertakwa, untuk hamba-hambanya yang sukses menjalani puasa Ramadan 30 hari. Karena tujuan puasa itu Allah katakan dalam surat Al-Baqarah 183, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Maka ketika kita sukses menjalani ibadah Ramadan selama 30 hari, kita menjadi orang-orang yang bertakwa, kita berhak mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi tadi. Maka ini kita tinggal hanya menunggu 2 hari barangkali. Mari evaluasi, sudahkah target untuk menjadi orang-orang yang bertakwa sudah mulai tertanam dalam diri kita ataukah belum? Apakah tujuan puasa itu sudah mulai kita dapatkan dalam diri kita atau belum sampai hari ini? Karena banyak orang berpikiran puasa itu tujuannya biar sehat. Kalau sehat, maka yang paling kuruslah itu nanti yang paling sukses puasanya. Yang paling turun kadar kolesterol dan gulanya itulah yang paling sukses nanti puasanya. Tapi di hadapan Allah bukan itu standar kesuksesan puasa. Standar kesuksesan puasa kita itu adalah apakah sudah tertanam itu karakter-karakter takwa dalam jiwa ataukah belum. Apa saja karakter-karakter itu Allah sebutkan dalam ayat yang ke-134 selanjutnya. Orang yang bertakwa yang dirindukan surga itu adalah alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra, mereka yang punya hobi berinfak di jalan Allah, baik dalam kondisi lapang maupun sempit, dalam kondisi kaya maupun pailit. Makanya selama bulan Ramadan ini kita dimotivasi untuk selalu berbagi, berinfak, memperbanyak sedekah. Tujuannya apa? Kita berlatih menjadi orang-orang yang dermawan, orang-orang yang peduli kepada sesama. Kenapa dahulu para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mereka sudah diberikan kunci-kunci surga, mereka mendapatkan rekomendasi akan memasuki surga, padahal mereka masih melangkahkan kakinya di muka bumi, mereka masih hidup di dunia. Salah satu karakter yang tidak terpisah dari kehidupan para sahabat adalah karakter menjadi orang-orang yang dermawan. Semua sahabat itu semuanya dermawan. Yang kaya seperti Utsman bin Affan berinfak dengan hartanya yang sangat banyak. Yang hanya memiliki beberapa butir kurma tidak segan-segan berinfak dengan apa yang dia miliki. Bahkan ada salah seorang sahabat saking miskinnya, tidak punya apa-apa, tapi karena sudah karakter munfik itu, kedermawanan itu sudah melekat di dalam dirinya, pada suatu malam dia menangis iri melihat Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Abu Bakar, Umar dan yang lain-lain bisa berinfak di jalan Allah. Kenapa aku tidak bisa ya Allah? Sehingga pada malam itu dia pun berinfak, tapi bukan dengan materi. Karena dia tidak punya, akhirnya dia meminta kepada Allah, ya Allah tolong terima infakku malam ini, aku ingin berinfak bersedekah dengan kelapangan dadaku. Malam ini aku maafkan semua kesalahan saudara-saudaraku yang pernah menyakitiku. Waktu subuh tiba, Nabi kemudian bersabda, siapa yang tadi malam infak? Tidak ada yang menjawab. Siapa yang tadi malam infak? Semua sahabat terdiam. Siapa yang tadi malam infak? Satu pun tidak ada yang bersuara. Akhirnya Nabi kemudian mendekati sahabat ini yang namanya hanya sekali disebut dalam sirah, Ulbah bin Zaid. Nabi menepuk dada Ulbah dan mengatakan, ketahuilah wahai Ulbah,
infak dan sedekahmu tadi malam sudah sampai kepada Allah. Berinfak dengan kelapangan dada, memaafkan kesalahan saudara. Lah kita yang punya senjata, punya amunisi untuk berinfak dengan materi, jangan pernah menjadi orang bakhil. Karena Nabi sendiri menjanjikan, mana koso malun min sodakoh, sungguh tidak akan berkurang harta kita itu dengan sedekah dan infak. Kalau orang kafir saja berlomba-lomba berinfak, tapi untuk menghalang-halangi jalan Allah, dalam surat Al-Anfal Allah berfirman, alladzina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah. Orang kafir itu nggak segan-segan berinfak, mengeluarkan hartanya, tujuannya adalah menghalangi dakwah, menghalangi jalan Allah. Itu semuanya hanya akan menyeret mereka nanti ke dalam neraka jahanam, tapi mereka tetap berinfak. Nah, kita yang dirindukan dijanjikan surga dengan berinfak, kenapa kita kadang-kadang masih merasa kurang yakin? Padahal Allah menjanjikan, wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang ahli infak dan dermawan itu ampunan dan karunia yang sangat indah berupa surga. Mumpung masih ada umur, mumpung masih kita berada di bulan yang mulia, mari segera kita tuntaskan, kita tunaikan kewajiban infak sedekah kita. Dan terus dijaga tentu hal ini sampai nanti kita keluar dari bulan Ramadan, sehingga kita semuanya mendapatkan karakter para dermawan yang dicintai dan dirindu oleh surga Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wal kadhiminal ghaidh, orang yang bisa mengontrol emosi. Ini yang dirindukan surga. Maka selama bulan Ramadan kita dilatih menahan emosi. Jangan gampang marah, jangan gampang berkata-kata kotor selama puasa. Tujuannya apa? Agar nanti ketika masuk 1 Syawal dan seterusnya, kita menjadi orang-orang yang mampu menahan diri dan tidak gampang meluapkan emosinya ke siapa saja. Wal 'afina 'anin nas, selanjutnya adalah orang-orang yang selalu memberikan maaf kepada sesama. Kita di malam-malam ini, jamaah sekalian, berdoa kepada Allah, Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Ya Allah, Engkau maha pemaaf, Engkau mencintai pemaafan, maka maafkan segala kesalahan kami ya Allah. Diulang-ulang, bahkan bisa jadi ratusan ribuan kali dalam semalam. Tapi di waktu yang sama kita sendiri tidak mau memberikan maaf kepada saudara kita. Mungkinkah Allah memberikan maaf kepada kita, sedangkan kita sendiri tidak bisa membuka hati kita memaafkan kesalahan saudara? Maka mari kita buka pintu hati kita buka pintu maaf kita, dengan harapan ketika kita memaafkan kesalahan saudara kita, Allah pun berkenan memaafkan dan menghapuskan segala kesalahan dan dosa-dosa kita. Nabi memberikan contoh yang luar biasa, memaafkan orang yang mereka memerangi, mengusir, membunuh paman tercintanya, bahkan dibunuhnya dengan cara yang sangat keji. Hindun membunuh Hamzah dengan dimutilasi, dipotong kemaluannya, dirobek dadanya, diambil paru-parunya, dipotong telinga dan hidungnya. Tapi apakah Nabi kemudian menyimpan dendam kepada Hindun? Ketika Fathu Makkah, Nabi memaafkan semua kesalahan orang-orang Mekah itu dengan lapang dada. Bahkan ketika Hindun datang kemudian melantunkan 2 kalimat syahadat, Nabi pun berbahagia dengan Islamnya Hindun. Walaupun Nabi sendiri belum mampu melihat langsung wajah Hindun karena akan mengingatkan beliau kepada luka lama, tapi Nabi sudah memaafkan sama sekali kesalahan orang-orang yang dahulu selama hidup memusuhinya. Inilah kira-kira minimal 3 karakter yang ingin kita tanamkan, bukan hanya di bulan Ramadan, tapi setelah keluar dari bulan Ramadan. Mari kita menjadi orang-orang yang selalu rajin berinfak, bersedekah di jalan Allah. Orang-orang yang mampu mengendalikan emosi, tidak gampang marah kepada anak dan istri, bisa lebih memahami kondisi saudara kita, dan tidak pelit memberikan maaf kepada sesama muslim. Karena nanti terakhir
Nabi pernah menggambarkan di hari kiamat nanti Allah akan memanggil, ainal afuna anin nas, mana hamba-hambaku yang dahulu di dunia dengan mudah mereka mau memaafkan kesalahan hambanya. Kata Allah kepada mereka, khudhu ujurakum, silahkan ambil pahala kalian, udkhulu jannatakum, masuk ke dalam surga kalian, haqqun ala kulli mri'in idza afan nas ayyadkhulal jannah. Sangatlah pantas dan layak bagi siapa saja yang mampu membuka hatinya memaafkan kesalahan saudaranya untuk dia masuk ke dalam surga Allah yang maha indah dan maha luas. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.